Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Fikriawan Ahmad Apito, perwakilan dari kelompok 3 kelas S8D. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang jaringan backpropagation dengan anggota kelompoknya itu saya sendiri Fikriawan Ahmad Apito, ada Asep Mulyana, ada Muhammad Nofian, Dimas Indra Widianto, Farhan Akbar, Syafri Jadi, Muhammad Ibn Puri, Roni Sugianto, dan yang terakhir Rudi Hartono. Oke, di sini kita akan masuk dari pengertian jaringan backpropagation. Di sini bisa terlihat ada gambar ya, ada input layer, hidden layer, output layer, defense, desired values, backprop, output layer. Oke, untuk penjelasannya itu jaringan backpropagation merupakan metode pelatihan jaringan secara tiruan yang diawasi mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input arbitrary ke output dengan benar. Langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma backpropagasi itu tercantum di bawah ini. Ambil satu set pelatihan, masukkan bobot awal dan keluaran, masukkan input set pelatihan ke depan. Cari tahu total masukan bersih untuk setiap neuron lapisan tersembunyi. Squeeze total input bersih menggunakan fungsi aktivasi yaitu fungsi sigmoid. Ulangi proses pada lapisan keluaran. Hitung kesalahan pada lapisan keluaran. Lulus mundur untuk kesalahan dan bobot baru. Proses dilanjutkan hingga error berkurang secara signifikan. Oke, tadi ilustrasinya. Sini 1, 2, 3, 4 berarti masuk input layer, yang kedua hidden layer, ketiga output, dan itu masuk ke difference in desired values, then klik backdrop, output layer. Oke. Sebagai contoh, gunakan backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk tahap pertama, S1 sampai dengan 1, S2 sampai dengan 1, dan T sampai dengan 0. Gunakan laju pemahaman A sama dengan 0,2. Oke, kita lanjut ke jawaban pembahasannya. Oke, di sini penyelesaiannya mungkin bisa dilihat ya. Ya, ada X1, X1, X2, 1, Z1, Z2, S2, Y1. Oke, sebelum itu kita menginisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Tabel A, S1, S2, S1 ya. Oke. Z1 0,2, 0,3, 0,3. Oke. Untuk Z2-nya itu 0,3, 0,1, 0,3. Z3-nya min 0,1, min 0,1, dan 0,3. Oke, untuk tabel B-nya. Oke, tabel B-nya yaitu Y-nya ada Z1, Z2, Z3. 1, 0,5, minus 0,3, minus 0,4, minus 0,1. Oke, untuk ini tabel A-nya ini berdasarkan di sini ya. Ya. Juga dia masuk nih. Z1. Oke, sampai X2, S1. Mungkin set sini. Juga X2-nya mungkin itu. Oke. Tabel B-nya tadi dari Y ya. Kemungkinan Y itu sampai ke sini. Ya. Kita sini menentukan untuk tabel A-nya sampai dengan tabel B. Oke. Bobot-bobot diberi nilai acak dengan range min 1 sampai dengan 1 bisa bobot dari layar input ke layar tersembunyi seperti pada tabel A dan bobot-bobot layar tersembunyi ke layar output seperti pada tabel B. Oke, diberikan nilai acak ya dengan range 1 sampai dengan 1. Range minus 1 sampai dengan 1 ya. Oke, mungkin tidak seperti. Oke, ini ada 4 langkah untuk penyelesaiannya ya. Langkah pertama, jika kondisi pengendian belum terpenuhi, maka lakukan langkah kedua sampai dengan ke-8. Yang keduanya, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8.
Fase 1, propagasi maju. Langkah ketiga, tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi atau ZC. Sini ada 4 langkah, mungkin bisa dilakukan langkah 2 sampai dengan 8 ya menurut di tabel ini. Mungkin bisa ngikutin, ini kan ada 8 langkah mungkin ya. Dia ngikutin dari langkah pertama I sampai dengan keluaran itu G1. Dan hasilnya mungkin bisa dilihat di sini ke pulau ya. Untuk langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran YK. Dan ini adalah salah satu rumusnya, YNet-nya. Bisa dilihat di sini ya, hasilnya 0,44 ya. Ini adalah fase propagasi 2. Fase kedua itu propagasi maju. Untuk langkah ke-6 itu ini dia rumusnya DK ya sampai dengan delta W13 ya. Dengan hasil 0,01 sama nih. Dan angka ketujuhnya yaitu hitung faktor di unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di unit tersembunyinya. Ini menggunakan perubahan bobot ya dengan fase 3. Jadi kan fase kedua itu gini, berarti maju, dan mungkin ini kemungkinan adalah mencari kesalahan di unit tersembunyinya. Agak jauh saya bukan jam, ini bisa dilihat ya. Dan langkah ke-8 terakhir itu perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Sini ada WKJ baru sampai dengan V3 baru. Dan untuk pola yang kedua itu X1, 1X20 dan T sama dengan 1. Bisa dilihat ya. Fase 1, propagasi maju. Langkah ketiga, tiap unit masukkan menerima sinyal dan keluar sembunyi. Dan langkah kelima sampai dengan langkah 6 ini sama ya. Langkah ke-7, langkah ke-8 ini adalah menggunakan fase propagasi maju dan juga fase propagasi. Fase pertama propagasi maju dan juga fase kedua propagasi maju sampai dengan dia menentukan keluarannya ya. Tadi terbentuk pola ya. Pola kedua itu X1 sama dengan 1, X20, T sama dengan 1. Itu sama dengan target ya. Pola ketiga itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T1, T sama dengan 1. Pola keempatnya terakhir X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0. Ini adalah 8 langkah untuk penyelesaian kasus dari XOR tersebut ya. Ini menggunakan bobot propagation. Mungkin saja sekian presentasi atau penjelasan. Kalau misalkan memang ada kelemahan, mohon dimaafkan, dimaklumi. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.